Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada abang kakak, anak-anak soleh dan solehanya Ustazah. Selamat datang di kelas 3. Hari ini kita akan membahas tema 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Tapi sebelum kita bahas materinya, Ustazah ingin memperkenalkan diri dahulu. Nama Ustazah itu adalah Ustazah Eva. Teman-teman, anak-anak Ustazah pasti udah pada tahu lah ya. Kemudian Ustazah juga ingin mengucapkan selamat kepada abang dan kakak karena telah naik kelas, karena telah naik tingkatan dari kelas 2 ke kelas 3. Ustazah berharap kita bisa menciptakan kenangan manis selama 1 tahun ke depan di kelas 3 ini. Dan ini adalah pertemuan perdana, pertemuan pertama kita, walau tidak tatap muka, walau bertemunya tidak langsung tapi melalui daring dalam jaringan ya, melalui video pembelajaran. Tapi Ustazah berharap tidak menyurutkan semangat belajar abang dan kakak, anak soleh dan solehannya Ustazah, walau belajarnya dari rumah ya. Langsung saja kita langsung masuk ke materi kita hari ini, yaitu tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1-nya itu adalah ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian materi yang akan kita bahas hari ini adalah tentang pola irama sederhana. Nah, apa itu pola irama? Pola irama adalah panjang pendeknya bunyi. Panjang pendeknya bunyi dapat dihitung berdasarkan ketukan. Tahu kan ketukan? Ketukan merupakan bunyi yang teratur yang digambarkan seperti bunyi detak jarum jam. Nah, kalau abang dan kakak semua pernah dengar di rumah bunyi detak jarum jam itu yang tek tek tek. Nah, itu ketukan namanya. Ketukan yang bagaimana Ustazah? Ketukan yang dia teratur. Nah, ketukan yang teratur dari bunyi detak jarum jam itu juga bisa disebut yang namanya pola irama. Selanjutnya, apa tujuan pola irama Ustazah? Nah, tujuan pola irama itu adalah perulangan bunyi-bunyian ini yang juga menimbulkan keindahan dan membuat sebuah lagu menjadi enak didengar. Nah, sekarang ini dia intinya, mengenal pola irama sederhana. Nah, pola irama sederhana itu ada 2. Abang dan kakak bisa lihat sendiri di layar. Kalau gambar yang pertama itu yang kotak merah itu kan agak lebih panjang. Nah, itu tandanya kita harus bernyanyi dengan bunyi nada yang panjang. Sementara yang di bawah yang dia bunyinya agak lebih pendek, berarti kita bernyanyi dengan bunyi yang pendek. Contohnya itu bagaimana Ustazah? Abang dan kakak tidak mengerti, kurang mengerti. Oke, Ustazah kasih contoh. Contohnya itu adalah lagu Cicak-Cicak di Dinding. Nah, perlu abang dan kakak ketahui, Cicak-Cicak di Dinding ini adalah salah satu lagu anak yang sampai sekarang pun masih banyak juga Ustazah rasa beberapa yang masih menyanyikan lagu Cicak-Cicak di Dinding ini. Nah, sebentar ya. Nah, abang dan kakak bisa lihat sendiri di gambar di layarnya. Itu yang kata cicak, cicak di bawahnya itu kan ada dia tanda pola iramanya itu yang kecil, yang pendek, pendek, pendek. Tapi pas dia ke bagian ding, pas dia ke kata-kata ding, itu kan pola iramanya agak sedikit panjang kan. Nah, itu yang Ustazah maksudkan tadi, dinyanyikannya itu dengan nada yang pendek dan dengan nada yang panjang. Contohnya seperti apa Ustazah? Contohnya seperti ini. Cicak, cicak di dinding. Nah, kan abang dan kakak bisa lihat perbedaannya kan? Ustazah ulangi ya. Cicak, cicak di dinding. Nah, sekali lagi Ustazah ulangi. Cicak, cicak di dinding. Nah, jadi kalau nanti anak-anak Ustazah menemukan seperti ini,
itu tandanya kalau dia yang pendek itu, yang C-nya itu pendek dinyanyikan, sementara yang ding agak lumayan panjang itu dinyanyikan dengan nada yang panjang. Selanjutnya kita ke baris berikutnya ya. Diam, diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, Ustazah ulangi semuanya ya. Abang dan kakak boleh ikut sama-sama Ustazah, kalian dari rumah, Ustazah juga dari rumah. Kita nyanyikan sama-sama ya. 1, 2, 3. Cicak, cicak di dinding, diam, diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Sekali lagi ya, kita nyanyikan sama-sama. Let's go. 1, 2, 3. Cicak, cicak di dinding, diam, diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, nanti setelah ini Ustazah akan memberikan video lagu Cicak-Cicak di Dinding. Oke. Tunggu sebentar. Nah, ini dia. Ini adalah teks lagu Cicak-Cicak di Dinding. Bisakah abang dan kakak lihat apa sih perbedaan baris pertama, kedua, ketiga dengan yang keempat? Bisa? Iya, betul. Jadi perbedaannya itu apa Ustazah? Perbedaannya itu abang dan kakak coba perhatikan. Baris pertama, kedua, dan ketiga itu pola iramanya sama. Sama dari mana Ustazah? Coba lihat. Pola iramanya itu dimulai dari yang pendek dahulu, pendek, 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 hingga akhirnya bagian ujungnya itu ding dan yap itu kan panjang. Nah, jadi pola iramanya itu sama, dimulai dari pendek, pendek, pendek ke panjang. Nah, itu kan di baris pertama, kedua, dan ketiga polanya sama. Terus Ustazah, bagaimana dengan baris keempat? Nah, kalau di baris keempat, nah memiliki pola irama yang sama. Nah, kalau di baris keempat itu dia berbeda. Abang dan kakak bisa lihat sendiri, hapnya itu kan polanya panjang. Kemudian lalu ditangkap. Nah, lalu ditang itu kan polanya, pola iramanya pendek, pendek, pendek. Nah, tapi ke kapnya itu panjang. Nah, ini menunjukkan bahwa untuk baris keempat itu pola iramanya panjang, pendek, panjang. Nah, dia agak berbeda karena dia dari panjang, pendek, panjang. Seperti itu. Dan nah ini dia yang perlu abang ketahui, abang kakak ketahui, bahwa cicak-cicak di dinding itu ada yang menyebutkan penciptanya itu adalah nonem. Jadi NN yang ciptaan itu CIPT itu cip, NN itu adalah singkatan dari nonem. Jadi nonem itu tidak tahu siapa yang menciptakan lagu Cicak-Cicak di Dinding ini. Tiada yang tahu itu menurut sebagian orang. Nah, menurut sebagiannya lagi mengatakan bahwa Cicak-Cicak di Dinding itu ciptaan dari A.T. Mahmud. Nah, ciptaan dari A.T. Mahmud. Nah, seperti yang Ustazah bilang tadi, kalau Cicak-Cicak di Dinding ini salah satu lagu anak-anak yang sampai sekarang juga masih banyak yang menyanyikannya. Nah, nanti kalau nanti misalnya ada ujian apapun itu, ulangan harian kah, ulangan mingguan kah, atau ujian tengah semester atau ujian akhir semester, kalau ada soal yang soalnya itu seperti ini, siapakah pencipta lagu Cicak-Cicak di Dinding? Nah, anak-anak Ustazah, anak-anak soleh-solehannya Ustazah itu harus jawab A.T. Mahmud ya. Jangan lupa pencipta dari lagu Cicak-Cicak di Dinding itu adalah A.T. Mahmud. Oke, diingat. Nah,
habis. Nah, setelah ini Ustazah akan tunjukkan lagu video lagu cicak-cicak di dinding. Nah, ini adalah Ustazah putarkan video lagu cicak-cicak di dinding. Kita nyanyi sama-sama ya. Gambar cicak. Oke. Itu tadi materi kita hari ini. Materi kita hari ini tentang cicak-cicak di dinding. Ustazah berharap kalian dapat mengingat apa materi tadi. Salah satunya itu tadi pencipta lagu cicak-cicak di dinding siapa? Iya, pintar sekali. Penciptanya itu adalah A.T. Mahmud. Oke. Sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Dadah. Ustazah akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.